we didn't live in the real world, but I live in the real world, and Hey, no, stop. I'm just really, really unhappy. You can't just walk away from Halo semuanya, selamat datang kembali di Novilas, nonton film ringkas. Gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu dan dimudahkan segala urusannya. Film yang akan saya ringkas kali ini berjudul... Film ini menceritakan tentang sebuah penyesalan seorang wanita yang menyia-nyiakan pria baik demi seorang pria kaya. Namun seiring waktu, akhirnya dia menyadari bahwa dia telah membuat keputusan yang salah dan membuatnya terus dihantui rasa bersalah. Di balik itu semua, mantan suaminya berhasil membuatnya menderita dengan cara yang elegan. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Oh my God, no. Edward. Film diawali dengan suasana di sebuah kantor dan memperlihatkan seorang wanita bernama Susan Merrow yang menerima sebuah kiriman paket. Dan paket itu ternyata berisi sebuah novel dari mantan suaminya bernama Edward yang kini telah sukses menjadi seorang penulis. Novel ini akan segera dirilis dan dia ingin mantan istrinya ini menjadi orang yang pertama kali membacanya. 20 tahun yang lalu, Susan dan Edward adalah pasangan suami istri yang harmonis. Namun karena dirinya hanya seorang penulis dan dianggap tidak punya kehidupan menjanjikan, Susan pun akhirnya meninggalkan Edward. Lalu, kita akan diperkenalkan dengan suami Susan yang sekarang. Pria ini bernama Hutton, seorang pengusaha yang selalu sibuk dengan pekerjaannya. Susan merasa kecewa karena suaminya itu tidak datang menemaninya di sebuah acara. Dan Susan juga merasa heran karena Hutton tidak masuk ke dalam kamar dan memilih tidur di sofa. Susan bermaksud ingin membangun kembali keharmonisan mereka dengan mengajak suaminya itu berlibur ke pantai berduaan. Namun Hutton sama sekali tidak tertarik dan mengaku sibuk. Dan malam ini, dia harus berangkat keluar kota untuk urusan pekerjaan. Just came from there. Dari percakapan mereka ini terlihat bahwa situasi pernikahan mereka saat ini sedang rumit. Setelah itu, mereka menghadiri sebuah pesta. Dia bertemu dengan seorang temannya. Susan curhat kalau beberapa hari ini dia tidak bisa tidur karena memikirkan situasi pernikahannya yang rumit. Dan sepertinya suaminya tak terlalu perhatian lagi padanya. Tak lama, dia pun meninggalkan acara karena Hutton suaminya akan bersiap berangkat keluar kota. Saat kembali ke rumah, Susan mulai membaca novel yang dikirim oleh Edward mantan suaminya. Dan saat membaca halaman pertama, kita akan langsung beralih ke dunia fiksi sesuai isi cerita novel. Di dalam isi novel ini, kita akan diperkenalkan beberapa karakter. Yang pertama adalah Tony, seorang pria baik dan lembut yang sedang melakukan perjalanan di malam hari bersama istrinya Laura dan putrinya bernama India. Mereka melintasi jalan raya yang sepi. Ini adalah daerah terpencil dan tidak ada sinyal telepon. Awalnya mereka berkendara dengan tenang. Namun tak berapa lama, Tony melihat dua mobil di depannya menutup ruas jalan. Tony tetap tenang dan menunggu sampai mobil itu kembali ke jalurnya. Namun setelah sekian lama, mobil itu tetap menutup jalannya. Tony pun membunyikan klakson, hingga akhirnya mobil Tony diberi ruang. Tak lama kemudian, salah satu mobil yang berisi 3 pria urakan mulai memancing masalah, hingga akhirnya terjadi gesekan. Setelah terlibat cekcok, mobil Tony pun dipaksa menepi. Dari mobil itu keluar 3 pria dalam kondisi mabuk bernama Ray dan 2 temannya. Mereka langsung mendekati mobil Tony. Ray mempermasalahkan kenapa Tony tidak berhenti setelah menabrak mobilnya. Namun Tony yang merasa tidak bersalah justru menganggap Ray lah yang menyebabkan gesekan. Ray yang tak terima disalahkan terus berperilaku tak menyenangkan. Lalu mereka memaksa Tony dan keluarganya keluar dari mobil. Tony mulai menyadari kalau situasinya dalam bahaya.
dia tetap berusaha untuk melindungi istri dan anaknya dari gangguan pria berandalan ini. Namun karena hanya seorang diri, Tony tak mampu berbuat banyak dan akhirnya istri dan putrinya pun dibawa oleh para penjahat itu. Lalu seketika Susan menutup novelnya. Dia menarik napas panjang dan sepertinya sangat memahami maksud dan tujuan cerita ini. Lalu Susan menelpon suaminya, dan ternyata suaminya keluar kota, bukan untuk urusan pekerjaan, melainkan untuk menemui selingkuhannya. Hingga dia tersadar saat karyawan hotel memanggil wanita itu. Disinilah Susan mengetahui kalau suaminya telah berkhianat. Lalu Susan melanjutkan kisah di novel itu. Terlihat Tony digiring ke tengah gurun dengan alasan menyusul istri dan anaknya. Tony awalnya tidak yakin, namun karena tak punya pilihan, dia pun mengikuti arahan pria itu. Sesampainya di lokasi, Tony dipaksa turun dari mobil dan ditinggalkan sendirian di tengah gurun yang sepi. Tony berjalan sendirian di tengah malam yang gelap. Perasaannya tak menentu, memikirkan bagaimana nasib anak dan istrinya. Rasa bersalah mulai menghantuinya karena dirinya tak mampu melindungi mereka. Singkat cerita, setelah berjalan berjam-jam lamanya, Tony akhirnya sampai kembali ke jalan raya. Setelah jauh berjalan, dia menemukan sebuah rumah. Sementara dalam kehidupan nyata, Susan semakin terhanyut dalam cerita ini. Emosi serta kenangan masa lalunya bersama Edward nampaknya mulai bermain di pikirannya. Dan cerita novel berlanjut, di mana saat ini Tony berada di kantor polisi untuk melaporkan kejadian yang dia alami. Esok harinya, seorang detektif berpengalaman bernama Andes mulai menyelidiki kasus ini. Tony pun menceritakan kronologis kejadian yang dialaminya, mulai dari pertikaian di jalan raya, hingga istri dan anaknya dibawa oleh para pelaku. Tony juga mengajak Andes menuju ke lokasi tempat dia ditelantarkan oleh penjahat itu. Dan di sanalah akhirnya teka-teki nasib keluarganya terjawab, di mana Tony dan Andes melihat istri dan anaknya telah tewas dalam keadaan tanpa yang mana mereka berdua pasti telah diperkaos dan dihabisi oleh para pelaku. Tony sangat hancur melihat kenyataan ini, dan rasa bersalah pun semakin menghantuinya. Detektif Andes pun memberikan laporan otopsi kepada Tony bahwa istri dan anaknya mengalami tindakan kekerasan dan mereka berdua telah diperkaos sebelum akhirnya dihabisi para pelaku. Di sini Andes telah mencurigai beberapa orang yang diduga sebagai pelaku, namun mereka harus mengumpulkan bukti yang kuat. Kembali ke Susan yang tampak semakin tercengang dengan isi novel mantan suaminya ini. Dia mulai menyadari sepertinya ada pesan tersirat dari novel itu tentang hubungannya dahulu bersama Edward. Susan pun teringat momen di mana dirinya bertemu dengan Edward beberapa tahun yang lalu sebelum mereka akhirnya menikah. Diketahui Susan dan Edward sudah saling kenal hingga akhirnya mereka kembali bertemu setelah sekian lama. Saat makan malam bersama, mereka membicarakan banyak hal. Dan ternyata Edward dan Susan memiliki kisah asmara, di mana mereka dulunya sama-sama suka. Namun hubungan mereka tidak pernah terjalin. Dan Susan pun tampaknya tak akan menyia-nyiakan pertemuannya dengan Edward kali ini. Susan mengatakan pada ibunya bahwa dia kembali bertemu dengan Edward, pria yang selalu dicintainya. Bahkan secara mengejutkan, Susan bersiap menikah dengan Edward. Sang ibu yang mengenal Edward memberikan penolakan. Dia tak setuju dengan rencana putrinya itu. Dia merasa Edward tak pantas untuk Susan, karena Edward hanya seorang penulis yang tak punya apa-apa, sementara Susan adalah wanita ambisius yang punya segalanya. You are very strong-willed. And Edward, as sweet as he is, he's too weak for you. A few years, all these bourgeois things, as you so like to call them, are going to be very important to you.
And Edward's not going to be able to give them to you. He has no money. Tapi Susan tetap dengan keputusannya dan mengabaikan larangan sang ibu. Ia tak peduli soal materi. Baginya Edward adalah sosok pria yang baik, romantis dan apa adanya. Kembali ke masa sekarang, Susan mulai menyatu dengan isi novel itu. Dia pun mengirimkan email pada Edward dengan mengatakan sangat menyukai novelnya. Bahkan Susan memohon supaya Edward mau bertemu dengannya karena ada banyak hal yang ingin dia bicarakan. Kembali ke isi novel, di mana Andes meminta Tony datang ke kantor polisi karena mereka telah menangkap beberapa pria berandalan dan mungkin saja ada salah satu yang dia kenali. Dan ternyata benar, salah satu dari pria itu adalah orang yang membawanya ke tengah gurun. Namun pria ini tak mau mengakuinya. Meskipun begitu, Tony tetap yakin kalau orang itu adalah yang menelantarkannya malam itu. Saat di kantor, Susan berbincang dengan salah satu rekannya. Dia mengatakan, dalam beberapa hari ini, dia susah tidur. Apalagi setelah menerima novel kiriman dari mantan suaminya, membuatnya semakin gelisah setiap saat. Dan sepertinya novel itu khusus dia tulis untuknya. Hal itu pun membuatnya selalu teringat akan kebersamaan mereka dahulu. Sampai akhirnya diketahui bahwa Susan ternyata meninggalkan Edward dengan cara yang menyakitkan. Dia merasa Edward adalah seorang pria yang lemah, lalu berpaling kepada seorang pria pengusaha kaya, yaitu Hutton suaminya sekarang. Dan Susan mulai menyesali perbuatan jahatnya yang sangat melukai perasaan Edward. Hari-harinya semakin tidak tenang, yang ada di pikirannya saat ini hanyalah Edward. Bahkan saat sedang rapat perusahaan, Susan tidak mampu berkonsentrasi. Pikirannya melayang dan selalu dihantui bayangan mantan suaminya itu. Begitu juga saat kembali ke rumah, sosok Edward, pria baik dan romantis itu seakan tak mau hilang dari ingatannya. Cerita novel pun berlanjut. Berkat pengakuan salah satu tersangka, Tony dan Andes berhasil melacak keberadaan Ray, pelaku utama yang memperkaos dan menghabisi keluarganya. Saat dalam perjalanan, Andes melakukan interogasi pada pria ini. Namun seperti biasa, pelaku ini mengelak dan berpura-pura tidak tahu apa-apa. Dan saat dihadapkan ke wajah Tony, Ray lagi-lagi mengatakan tidak mengenalnya. Bahkan saat Tony menceritakan semua kebejatan orang ini, pria ini tetap tidak mau mengakui perbuatannya. Andes semakin geram dengan kebohongan pemuda urakan ini. Meskipun tak mau mengakuinya, detektif Andes tetap menahannya. I don't think so, Ray. Put your hands on funny there. Yeah, no right. I know, right? Right. Beberapa hari berikutnya, Andes mengabari Tony kalau Ray telah dibebaskan karena bukti yang mereka ajukan dinilai lemah. Lalu mereka bertemu di sebuah kafe untuk membicarakan langkah berikutnya. Andes meyakini kalau ini semua adalah persekongkolan pengacara Ray dan jaksa penuntut. Diketahui, Andes sangat geram dengan tindakan jaksa yang selalu bernegosiasi dengan para penjahat. Dan ini bukan pertama kalinya. Karena merasa tindakan hukum tak akan mampu menjerat para pelaku, detektif Andes dan Tony pun sepakat untuk melakukan tindakan di luar prosedur hukum. Kita kembali lagi ke masa lalu di saat Edward dan Susan masih berstatus suami istri. Suatu hari Susan menilai tulisan Edward tidak menarik dan sama sekali tak punya nilai jual. Padahal Edward telah bersusah payah menulisnya. Dia berharap mendapat apresiasi dari istrinya itu. Namun untuk kesekian kalinya dia kembali diremehkan. Tapi intinya bukanlah penilaian bagus atau tidak, karena memang Susan tak lagi mau mendukung bakat suaminya dan malah menyuruhnya untuk berganti profesi. Bisa dibilang, dia merasa bosan dengan Edward yang dinilai tidak punya motivasi untuk memiliki kehidupan yang lebih baik dan hanya mengandalkan dirinya sebagai penulis. Disinilah salah satu puncak keretakan rumah tangga mereka, di mana Edward sangat kecewa karena dia merasa tak pernah mendapat kepercayaan dan dukungan dari orang yang dia cintai tentang pekerjaannya. Hingga pertengkaran demi pertengkaran pun tak terelakkan. I mean, I'm just being a realist. I mean, what, you're gonna work at a bookstore and just write a novel? Like, that's what you want to do with your... I mean, that's really romantic, but like, what, this is it?
always get so fucking defensive. Yeah, of course I'm defensive. If someone you love tell you that they don't understand you to like it, all right? Situasi pernikahan mereka semakin diambang kehancuran ketika Susan jatuh hati dengan seorang pria pengusaha kaya, dan akhirnya keduanya pun berselingkuh. Sejak saat itu, tak ada lagi keharmonisan dalam hubungan mereka. Susan yang sudah mendua hati mengatakan bahwa hubungan mereka tak ada lagi kecocokan dan tak mungkin lagi diteruskan. We are not working. We are too different. We are not right for each other. Susan, stop. We're not right for each other. No, What we're are you not right talking for about? either if we didn't live in the real world. But I live in the real world, and I need a life that is more structured. I need a future that is more... I'm just really, really unhappy. Tentu Edward begitu terpukul mendengarnya. Dia tak menyangka istri yang sangat dia cintai kini dengan mudah mengabaikannya. I can't do this with you anymore, Edward. I just can't keep doing this. You can't just walk away from things all the time. Suatu hari, Susan dan Hutton keluar dari rumah sakit setelah menyingkirkan hasil pernikahannya dengan Edward. Susan terlihat merasa bersalah, namun demi hubungannya dengan Hutton, dia sampai hati melakukan tindakan biadab itu. Bahkan, Hutton mengatakan kalau Susan tak perlu merasa bersalah karena Edward tidak akan mengetahuinya. Namun tak disangka, Edward sejak tadi telah melihat kebersamaan istrinya dengan selingkuhannya itu. Edward. Seketika perasaannya tambah hancur, dan sejak saat itu, Susan pun meninggalkannya tanpa penjelasan. Cerita novel berlanjut. Tony dan Andes bersiap melakukan tindakan terhadap Ray. Mereka menangkap pemuda itu di sebuah hiburan malam. Mereka membawanya ke suatu tempat, dan kali ini Ray tak bisa berkutik. Setelah satu rekannya juga dihadirkan di sana, Andes pun menyerahkan pistol pada Tony dan mempersilahkannya menghabisi para pelaku yang telah memperkaos dan menghabisi keluarganya. Karena merasa ketakutan, kedua pelaku ini pun melarikan diri. Namun Andes dengan cepat melumpuhkan salah satu dari mereka. Dan ini adalah bagian dari rencana Andes untuk membuat alibi dengan terpaksa menghabisi pelaku karena melawan saat ditangkap. Karena Ray si pelaku utama berhasil lolos, Andes pun mempersilahkan Tony untuk mengejarnya. Hingga akhirnya Tony menemukan Ray bersembunyi di pondok tempat dia memperkaos anak dan istrinya. Namun Ray masih mencoba melawan sambil meremehkan Tony sebagai pria yang lemah dan tidak akan berani menembaknya. You're too weak. Too fucking weak. You're too weak to do anything. Mendengar kata lemah, Tony pun dengan segera melepaskan tembakan yang membuat pria itu tersungkur dan tewas seketika. Kembali ke dunia nyata setelah membaca seluruh isi novel itu, Susan menyadari kalau kisah ini bukan hanya karya fiksi biasa, melainkan curahan hati Edward yang sengaja ditujukan untuk dirinya, yang selalu menganggap Edward adalah pria yang lemah. Hari-harinya pun semakin terguncang dan membuatnya semakin dihantui rasa penyesalan yang begitu dalam. Edward akhirnya membalas email Susan yang sebelumnya mengajaknya bertemu. Tentu kabar ini sangat dinantikan oleh Susan. Dia ingin sekali mengungkapkan rasa penyesalannya dan memohon agar Edward mau memaafkannya. Susan bersiap dengan gaun indahnya dan tak sabar bertemu dengan pria yang masih selalu ada di hatinya. Singkat cerita, Susan sampai di sebuah restoran mewah. Ia duduk sendiri dan terlihat begitu cantik dengan gaun hijau yang membalut tubuhnya. Wajahnya tampak berseri menantikan kedatangan Edward, pria baik dan romantis yang telah disia-siakannya demi seorang pria kaya, yang akhirnya membuatnya kecewa. Tak terasa waktu pun berlalu. Orang-orang silih berganti, tetapi Edward tak kunjung datang. Tatapannya mulai kosong, bibirnya tak mampu berucap, dan hatinya seakan tersayat menyadari kalau Edward memang tidak akan pernah datang menemuinya. Ternyata ini adalah bentuk pembalasan Edward yang dulu ditinggalkan oleh Susan tanpa sebuah penjelasan. Dan sepertinya Susan akan selamanya tersiksa oleh penyesalannya yang akan terus menghantuinya.
terima kasih saya ucapkan buat kalian yang telah menonton sampai akhir. Semoga kalian suka dengan alur ceritanya. Dan sampai jumpa di ringkasan film berikutnya.